Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan poin ke-88. Masih berkaitan dengan al-iman bir-rusul, iman kepada para rasul, terkhusus iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di poin ke-88 berkata muallif hafizahullahu taala, tidak menghormati beliau dengan cara-cara yang beliau tidak menyukainya. Ini poin penting, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena banyak orang yang ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksud dari poin ini, kata beliau, kita memuji dan menghormati serta memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang bid'ah, diada-adakan. Atau dengan kata lain, kita menghormati, memuji beliau dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, bukan dengan hawa nafsu dan juga ra'yu, bukan pula dengan perasaan atau mengikuti kebiasaan, tradisi, yang semuanya terkumpul dalam sebuah kamus yang dinamakan dengan kamus bid'ah. Jadi memuliakan, menghormati beliau bukan dengan cara bid'ah. Seperti misalnya meminta-minta atau menyeru kepada beliau setelah beliau wafat, atau menjadikan beliau sebagai perantara, sebagai wasilah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau wafat. Yang semua ini merupakan kesyirikan dan kebid'ahan. Kemudian juga seperti peringatan-peringatan yang banyak sekali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan juga berbagai macam salawat yang dibuat-buat, semuanya menurut prasangkaan mereka yang batil. Semua itu mereka kerjakan dalam rangka menghormati dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi banyaknya peringatan, kemudian mereka membuat salawat-salawat yang baru di luar apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maksud dan tujuan yang lain ya di dalam mereka melakukan hal tersebut, melainkan karena versinya mereka ingin menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kata beliau, yang mereka kerjakan ini pada hakikatnya bukanlah sebuah penghormatan, tetapi justru pelecehan terhadap syariat beliau, juga pelecehan terhadap diri beliau sendiri. Karena Nabi SAW sama sekali tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menganjurkannya, bahkan mengisyaratkannya pun tidak. Taib para jamaah. Maka atas dasar wahyu yang manakah ketika wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah tidak menetapkannya? Kalau bukan wahyu dari iblis yang sangat mencintai kebid'ahan, yang telah menghiasi perbuatan buruk hingga nampak bagi mereka,
Sampai-sampai sebagian dari mereka dengan penuh kemarahan yang ditiupkan dan dimasukkan iblis ke dalam hatinya, mereka mengatakan bahwa peringatan seperti peringatan Maulid ini hukumnya wajib. Dan ini nyata, ikhwati fiddin, sebagian orang yang gandrung memperingati peringatan-peringatan semacam ini, sebagian mereka dengan tegas menyatakan peringatan seperti ini hukumnya wajib. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian dikatakan wajib? Ya sunnah saja tidak, apalagi wajib. Maka di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengingatkan bahwa peringatan-peringatan seperti ini termasuk bid'ah yang besar yang dimasukkan oleh kaum zindik ke dalam dinul Islam. Dan sejatinya sebagian mereka juga tahu kronologi atau sejarah adanya perayaan-perayaan tersebut. Kan itu berasal dari orang-orang zindik, orang-orang munafik, bahkan mereka ini berintimak kepada Yahudi. Barakallahu fikum, yang nyusup ke dalam barisan kaum muslimin. Kemudian beliau menyampaikan, maka para pembaca yang terhormat, di bawah ini ada beberapa contoh dari hadis-hadis sahih di mana sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajmain telah keliru atau salah pada sebagian perkataan dan perbuatan mereka dalam rangka menghormati dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi membetulkannya dan juga meluruskannya. Baik, para jamaah. Jadi para sahabat sebagian mereka pernah juga terjatuh ke dalam permasalahan ini. Tentu dengan niat yang baik, dengan maksud yang baik, ingin menghormati dan memuliakan Nabi. Namun ternyata dengan tata cara yang salah, yang kemudian akhirnya diluruskan, diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang pertama, ada riwayat dari Ayyub, dari Qasim Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abi Aufa. Beliau berkata, "Lamma qadima Mu'adzun minasy-Syami sajada lin-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, ma hadza ya Mu'adz? Qala ataitu Syama fawafaqtuhum yasjudun li asaqifatihim wa bariqatihim fawadidtu fi nafsi an naf'ala dzalika bika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Hadis ini sahih li ghairihi. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Baihaqi. Ini contoh pertama, beliau memberikan contoh kasus satu riwayat dari Ayyub, dari Qasim Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abi Aufa. Beliau berkata, ketika Mu'adz datang dari negeri Syam, tiba-tiba dia langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, pertanyaan yang mengingkari perbuatan Mu'adz ini. Apa ini wahai Mu'adz? Kemudian Mu'adz menjawab, aku datang ke Syam, maka bertepatan aku melihat mereka itu sujud kepada uskup-uskupnya mereka dan batrik-batriknya mereka. Baik, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan uskuf, jamaknya itu asaqifah. Uskuf itu gelar bagi pendeta ahli
ahli kitab. Sedangkan Batrik itu adalah orang-orang khusus kerajaan Romawi. Jadi kata Mu'adz, aku datang ke negeri Syam, maka bertepatan aku melihat mereka sujud kepada uskup-uskup mereka dan juga batrik-batriknya mereka. Maka aku berkeinginan dalam diriku agar kami melakukan perbuatan seperti itu kepadamu. Gitu ya. Karena engkau orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang dimuliakan. Maka versinya Mu'adz tentu lebih pas, lebih utama lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diperlakukan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, janganlah engkau kerjakan, fala taf'alu, jangan kalian berbuat seperti itu. Karena sesungguhnya kalaupun sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, kalau seandainya ya, sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, pasti aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi kan tidak boleh ya. Baik para jamaah, ini ungkapan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya. Maka sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, yang aku perintahkan itu adalah ya seorang istri sujud kepada suaminya. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang istri tidaklah menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Dan jika suaminya meminta dirinya, yakni meminta untuk melayaninya, berhubungan badan dengannya, sedangkan dia lagi memasang pelana kuda, maka si istri tidak boleh menolaknya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, jelas ya dari riwayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan Mu'adz bin Jabal, Di sini beliau sampaikan di antara fikih dari hadis yang mulia ini adalah sebuah pelajaran yang sangat besar dan berharga sekali yang tidak atau belum diketahui oleh umumnya kaum muslimin. Apa itu? Bahwa di dalam memuliakan dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ikhwan, yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ini, kalau kita main perasaan, kira-kira menurut perasaan kita pas tidak? Pas saja. Kalau orang-orang ahlul kitab saja mereka sujud kepada uskup-uskupnya, ya sujud kepada para petinggi kerajaannya, tentu Nabi lebih pas lagi, Sayyidul Anbiya wa Imam al-Mursalin. Nabi lebih utama lagi sebagai Sayyidun Nas. Kalau kita main perasaan kan begitu. Kalau kita mengikuti tradisi mereka juga pas saja. Kalau hanya mengikuti tradisi. Namun tentu aturannya bukan seperti itu. Dari teguran Nabi ini, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelaslah bahwa di dalam memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya mendapatkan persetujuan dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seenaknya, tidak boleh semaunya saja mengerjakan berbagai macam perbuatan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, seperti peringatan-peringatan yang tadi kita jelaskan, barakallahu fikum, mungkin hampir tiap bulan ya ada peringatan. Baik, para jamaah, yang paling santernya kan Muludan sama Rojaban, gitu ya. Baik, para jamaah. Kemudian dengan tangkasnya mereka mengatakan, kami lakukan ini dalam rangka memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kan?
Ya, mesti di antara dalih mereka adalah ini. Ini semua dilakukan dalam rangka memuliakan Nabi. Maka beliau sampaikan, bukankah perbuatan Mu'adz dan juga kawan-kawannya yang sujud kepada Nabi SAW juga niatnya sama, yang maksudnya juga mulia, dalam rangka memuliakan dan menghormati beliau. Tetapi ternyata Nabi SAW menyalahkannya dan juga melarangnya. Kenapa? Jawabannya, karena telah bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan penghormatan dengan cara-cara seperti itu. Maka dari sini keluarlah kaidah bahwa penghormatan kepada beliau wajib disetujui oleh beliau yang akan kita hormati dan kita muliakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari jalan Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu taala anha, yang hadisnya kemudian diringkas oleh penulis. Disebutkan bahwa ada seorang wanita, dalam satu riwayat disebutkan 2 orang wanita mengucapkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni ungkapan wa fina nabiyyun ya'lam ma yakunu fil yaumi wa ma fi ghadin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taquli hakadha wa quli ma kunti taqulin wa fi riwayatin amma hadha fala taqulah wa fi riwayatin amma hadha fala taquluh ma ya'lamu ma fi ghadin illallah. Baik, para jamaah, perhatikan riwayat ini. Jadi ada 2 orang perempuan, ya, satu riwayat mengatakan 1 perempuan saja. Beliau ini mengungkapkan ungkapan-ungkapan pujian, sanjungan kepada Nabi, ya, dengan ungkapan wa fina nabiyyun ya'lam, dan di antara kita, di antara kami ada seorang nabi ya'lam ma yakunu fil yaum wa ma fi ghadin, yang mengetahui apa yang terjadi pada hari ini dan apa yang akan terjadi hari esok. Baik, para jamaah. Nah, ini tentu sanjungan dan pujian yang diniatkan oleh wanita tersebut, yang dia ungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taquli hakadha, janganlah kamu mengucapkan perkataan seperti itu. Katakanlah olehmu apa yang telah kamu ucapkan sebelum itu. Di riwayat Imam Ahmad dikatakan, yaitu riwayat yang pertama dalam kurung, dengan lafaz wa fi riwayatin amma hadza fala taqulah. Jadi yang dalam kurung itu riwayat Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, adapun perkataan yang ini, yakni perkataan bahwa beliau mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka janganlah kamu mengucapkannya. Di riwayat Imam Ibnu Majah, amma hadza fala taqulu, yang berada di dalam kurung berikutnya, Nabi menyampaikan adapun perkataan yang ini, yakni perkataan bahwa beliau mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka janganlah kamu mengucapkannya. Mengapa demikian? Ma ya'lamu ma fi ghadin illallah, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi wanita ini langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksud dari kedua wanita tersebut itu maksudnya mulia, karena ingin memuji,
menghormati, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Nabi tetap menegurnya. Kenapa ditegur? Karena ini bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah menetapkan tidak ada yang mengerti perkara gaib kecuali hanya Allah. Di surat apa ayatnya? Di penghujung surat, wa indahu mafatihul ghaib. Surat apa itu? Luqman ya. Di surat Luqman ayat terakhir, coba lihat. Allah yang ya'lam ma fil arham. Allah yang maha tahu apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia perbuat esok hari. Kalimatnya nafsun di situ umum. Siapapun dia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia itu akan meninggal dunia. Betul ya? Surat Luqman ayat terakhir. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada yang mengerti apa yang akan terjadi besok hari kecuali hanya Allah. Ketetapan Allah begitu. Ketetapan Nabi juga begitu. Ma ya'lamu fi ghadin illallah. Maka berarti kita jangan mengucapkan kalimat ini untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian perkara gaib memang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan itu kekhususan beliau. Namun beliau menyampaikan berita gaib bukan dengan sendirinya beliau mengetahui perkara gaib itu, namun berdasarkan dari wahyu Allah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini akidah ya. Ini akidah yang semestinya kita pegang teguh. Karena di masa-masa ini banyak sekali ya tukang ramal begitu. Besok nanti akan begini, lusa nanti akan begini, seminggu ke depan akan begitu. Barakallahu fikum, sebulan lagi akan seperti ini. Nanti tahun depan akan begini. 5 tahun ke depan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Tugas kita itu bukan meramal ya. Tugas kita ikhwan bukan meramal, mengira-ngira apa yang akan terjadi. Tugas kita apa? Tugas kita apa ikhwan? Dalam hidup ini terus beribadah dan meningkatkan kualitas peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Jangan meramal. Kalau usia 40 tahun belum kaya-kaya juga, maka sampai mati biasanya orang itu nggak akan kaya. Nah, ini ramalan. Barakallahu fikum. Nggak usah meramal-ramal. Tugas kita itu bukan meramal, mengira-ngira apa yang akan terjadi. Karena ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Tugas kita terus mengisi hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan ibadah terbaik. Ya. Waktu ini terus berjalan. Terus berjalan. Usia kita semakin bertambah yang maknanya kita semakin dekat kepada ajal dan kematian kita. Maka ya, kalau disia-siakan, kita khawatir kurang perbekalan atau bahkan nyaris bekal kita tidak bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyampaikan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Berambisilah engkau, bersemangatlah engkau untuk meraih apapun yang bermanfaat bagi dirimu. Kemudian selalulah minta tolong kepada Allah. Ikhtiar mesti dibarengi dengan doa. Dan terus istiqomah seperti itu, jangan lemah. Kefuturan kita itu yang bisa menyeret kita kepada kebinasaan. Untuk selanjutnya bisa menyeret kita kepada su'ul khatimah wal iyadu billah. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jadikan hari ini lebih baik daripada hari
kemarin. Jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kenapa orang menyesal? Kenapa orang menyesal? Orang itu menyesal karena dia menyia-nyiakan waktu sebelumnya. Maka manfaatkan waktu saat ini sebelum waktu ini menjadi masa lalu bagi kita. Ya, orang itu kan menyesal, biasanya menyesali masa lalu. Betul, ikhwan? Ada nggak orang yang menyesal? Aduh, menyesal saya di usia 40 tahun, kenapa tidak maksimal? Usianya masih 30 tahun. Bisa orang berkata begitu? Aduh, menyesal anak usia 40 tahun, kenapa tidak maksimal? Oh, dia masih 30 tahun, sudah bicara 40 tahun. Menyesali usianya di usia 40 tahun, kan tidak mungkin. Ya, penyesalan itu biasanya karena masa yang sudah berlalu, kan begitu. Orang mati kemudian menyesal di alam barzah. Ya, menyesali apa, ikhwan? Aduh, menyesal saya masuk neraka. Kan belum masuk akhirat, masih di alam kubur. Tidak mungkin dia menyesali keadaannya di neraka, wong dia belum ke akhirat. Baik para jamaah, dia mesti menyesali masa lalunya. Masa lalunya di mana? Di dunia. Jadi orang itu menyesal gara-gara masa lalu. Masa lalu yang bagaimana? Apakah semua masa lalu menjadi penyesalan? Tentu tidak. Masa lalu yang seperti apa? Masa lalu yang disia-siakan. Gitu. Jam sekarang, ikhwan, jam 7. Nanti kalau kita ada di jam 8, jam 7 itu jadi masa lalu kita. Begitu kan? Sekarang kita di malam Rabu. Berarti malam Rabu ini ya. Malam Selasa kemarin itu masa lalu kita. Betul kan? Masa lalu. Maka berarti kuncinya supaya kita tidak menyesali masa lalu, atau minim-minimnya supaya kita bisa meminimalisir penyesalan masa lalu kita, kuncinya manfaatkan setiap detik kehidupan kita. Begitu. Artinya manfaatkan masa saat ini sebelum masa saat ini jadi masa lalu bagi kita. Baik para jamaah, ini yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah kun ibnal yaum. Jadilah engkau itu anak hari. Maksudnya orang yang betul-betul selalu memaksimalkan hari-hari yang dijalaninya sebelum hari yang dijalaninya itu menjadi masa lalu bagi dirinya. Orang itu kalau fokus mencurahkan segala sesuatu, apa istilahnya? All out begitu ya? Apa istilahnya? Pokoknya dia mencurahkan segenap jiwa raganya, totalitas. Nah, totalitas itu harusnya untuk setiap saat yang kita jalani. Untuk setiap saat yang kita jalani. Begitu. Kalau orang totalitas di dalam setiap desahan nafasnya, di dalam setiap detak-detik kehidupannya, maka insya Allah orang semacam ini setidak-tidaknya sangat minim sekali penyesalannya. Penyesalan itu mesti selalu ada. Toh kita manusia, tempat salah dan lupa. Maka setidak-tidaknya diminimalisir. Jangan terlalu mendalam dan jangan terlalu besar penyesalan kita nanti di kehidupan akhirat. Banyak-banyaklah menyesal di dunia. Karena penyesalan di dunia itu minat taubah. An-nadam minat taubah. Penyesalan seseorang di dunia atas segala sesuatu yang berlalu dari keburukan dirinya, itu bagian daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada hadis yang bersifat umum dari Abdullah bin Abbas, sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbar.
Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduh wa faqulu Abdullah wa rasuluh. Akhrajahu Al-Bukhari wa ghairuhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau telah mendengar Umar radhiyallahu taala anhu berkata alal minbar. Jadi mimbar itu bahasa apa? Bahasa Arab, ikhwan. Mimbar itu bahasa Arab yang alhamdulillah sudah diserap dalam bahasa kita. Mimbar ya mimbar. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini katanya Umar bin Khattab di atas mimbar. La tutruni, janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sampai melampaui batas. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah melampaui batas di dalam memuji Isa bin Maryam. Apa pujian yang melampaui batas dari orang Nasrani kepada Nabi Isa? Nah, Isa ibnullah. Nabi Isa itu kata mereka anaknya Allah. Nah ini berlebih-lebihan. Artinya menempatkan kedudukan Nabi Isa bukan pada kedudukan yang semestinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ana abduh, sesungguhnya aku ini adalah hambanya. Maka cukuplah kalian mengatakan Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Sering kita sampaikan abduhu fala yu'bad, beliau itu hamba Allah maka tidak boleh sampai diibadahi karena statusnya hamba. Wa rasuluhu fala yukadzab, beliau itu Rasul Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh didustakan ajarannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya untuk melakukan itra kepada beliau, yang merupakan salah satu kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah agama. Apa itu? Melampaui batas yang telah ditetapkan syariat, yang telah ditetapkan agama di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian pada hakikatnya al-itra itu merupakan pujian dengan cara yang batil. Dikatakan pujian dengan cara yang batil karena telah melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, seperti sujud kepada beliau, atau mengatakan tadi bahwa beliau mengetahui perkara gaib tanpa wahyu dari Allah, dan lain-lainnya yang menjadi hak dan kekhususan bagi Rabbul Alamin. Dan termasuk dalam itra beliau sampaikan adalah peringatan-peringatan, ya, dengan berbagai macam kaifiyatnya, bersamaan dengan salawat-salawat bid'ahnya yang sama sekali tidak pernah beliau syariatkan. Walhasil hadis yang mulia ini memerlukan tempat tersendiri untuk dijelaskan, sehubungan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka niat untuk safar ilmiah itu telah tertanam di hati. Semoga Allah memudahkannya. Penulis hafizahullah ta'ala, beliau punya risalah khusus juga, namanya Risalah Bid'ah. Ya, dulu cetakan zaman dulu mungkin segini ya tebalnya, Risalah Bid'ah. Entah mungkin sudah direvisi atau gimana, saya tidak tahu, karena sudah lama sekali. Artinya beliau membahas secara khusus tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak terjadi atau banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhwati fiddin wa akhwat fillah. Sampai di sini dulu. Udah masuk. Silakan azan aja dulu. Baik, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, kita lanjutkan satu poin lagi.
Di poin ke-89 beliau sampaikan tidak memanggil kepada beliau dengan panggilan yang biasa terjadi sesama kita. Tadi ya, panggilan yang diizinkan oleh syariat untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dengan panggilan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nah, di sini beliau memberikan contoh di antara panggilan yang tidak selayaknya kita memanggil Nabi dengan panggilan itu adalah panggilan dengan nama atau kunyahnya. Ya Muhammad. Ini tidak selayaknya. Atau ya Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyahnya. Baik. Maka yang benar ditetapkan dan diizinkan oleh syariat adalah memanggil beliau dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dasar dari poin ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Jadi jangan disamakan manggil Nabi dengan manggil orang biasa, begitu ya. Pun demikian juga tidak diperkenankan memanggil secara berlebih-lebihan. Ya, di Kitab Tauhid disampaikan ada bab khusus tentang itu. yakni ketika ada orang yang memanggil Nabi ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Jadi ada yang memanggil Nabi dengan ya khairana, wahai orang terbaik, ya, wahai orang terbaiknya kami, wahai anak dari orang terbaiknya kami, wahai sayyid kami, wahai anak dari sayyidnya kami. Maka Nabi menegur, ya, menegur orang tersebut, menegur panggilannya bahwa qulu biqaulikum, ya, ucapkanlah ucapan yang sewajarnya saja, ucapan kalian yang sewajarnya, karena sesungguhnya aku adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian dijerumuskan oleh syaitan ke dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tahu ikhwati fiddin bahwa Nabi itu orang terbaik, jelas orang terbaik. Beliau juga adalah sayyidnya manusia, benar. Namun ternyata Nabi lebih senang, ya, beliau dipanggil dengan Abdullah wa Rasuluh. Beliau itu hamba Allah dan juga Rasulnya. Maka ucapkan dengan ucapan yang diizinkan oleh syariat, ya, tentang beliau ini. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu yang dibenarkan. Adapun memanggil panggilan biasa, maka ini tentu bagian daripada meremehkan. Ya, jangan samakan. Juga kita dilarang untuk memanggil beliau dengan panggilan-panggilan yang berlebih-lebihan. Berarti sesuai dengan petunjuk syariat saja. Demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sesama kita, ya, memanggil sesama kita panggilan kunya tidak ada masalah, begitu ya. Panggilan kunya atau memanggil nama, barakallahu fikum. Dan masya Allah, ya, di budaya kita orang-orang timur ini masalah panggilan ini luar biasa, gitu. Artinya kita sebetulnya orang-orang timur ini punya keistimewaan tersendiri, ya, di dalam kesopanan di dalam masalah panggilan. Ya, di kita ini, ya, banyak sekali panggilan-panggilan yang ketika diucapkan ini dalam rangka kemudian untuk menghormati, ya, barakallahu fikum. Misalkan ke orang tua sendiri, orang tua, ada enggak di antara antum yang manggil orang tua dengan namanya? Ada, ikhwan? Enggak ada kan? Bisa ditampar kita. Ya.
Minim-minimnya ya bapak gitu kan, atau apapun ya, Pak E. Kalau orang Jawa apa? Orang Bugis apa? Hah? Ya panggilan bapak, ke ibu kan ibu, atau emak, mae, barakallahu fikum. Enggak ada yang manggil namanya, kan enggak ada yang manggil namanya. Ya. Kalau ada yang manggil namanya, ya di adat kita itu tidak sopan. Baik para jamaah. Kalau antum tahu di Arab itu biasa manggil orang tua dengan nama. Ya, orang tua misalnya namanya Abdullah, ya Abdullah, itu biasa. Ya, ini kalau ada di sini, ini kita pasti nggak enak gitu didengar. Ini kok anak manggil orang tuanya langsung namanya. Tapi ya kan adat masing-masing orang berbeda. Nah, kita punya poin di sini. Bahkan kepada sesama teman saja kan begitu. Di Jawa, ikhwan, itu kalau memuliakan orang, bukan memuliakan ya menghormati begitu. Itu manggilnya dengan istilah Pak. Pak, kemana Pak? Saya ingat sekali di pesantren itu kita saling Pak Pupak gitu. Kenapa? Manggil teman tuh dengan panggilan Pak Fulan. Padahal masih bujang-bujangan semuanya gitu. Artinya belum ada yang berumah tangga. Ternyata itu berjalan di lisan mereka untuk apa? Untuk saling menghormati. Begitu ya. Kalau di Jawa begitu. Atau panggilan Mas, begitu ya. Panggilan Mas. Artinya ya mungkin ada banyak orang yang langsung manggil temannya dengan panggilannya, gitu ya. Panggilan namanya. Tapi banyak yang kemudian manggilnya itu dengan panggilan-panggilan tertentu, ya dalam rangka untuk apa? Ya menghormati, tidak merendahkan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Ya kalau sesama kita misalkan manggil dengan apa ikhwan? Akhi, gitu ya. Ya akhi, mau kemana akhi? Saudaraku, gitu. Nah ini kan masya Allah ya, panggilan-panggilan yang lembut, panggilan-panggilan yang lebih nyaman lah di hati daripada manggil langsung namanya, kan begitu ya. Walaupun mungkin sebaya teman kita, tapi panggilan akhi, saudaraku, begitu ya, itu akan lebih nyaman di hati, lebih nyaman di hati. Baik para jamaah. Ya terlebih orang kita ini kalau manggil sesama kadang kan tidak lengkap sesuai namanya gitu. Misalkan ada orang namanya Tony, misal. Ada yang namanya Tony. Kalau kita manggil dia apa lengkap? Tony, mau kemana? Rasa-rasanya enggak. Mesti disingkat-singkat. Ton, mau kemana Ton? Gitu. Barakallahu fikum. Abdullah, namanya bagus kan? Coba kalau panggil nama. Dul, kemana Dul? Kadang dipanggil Dulo, gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya panggilan yang tidak sesuai dengan namanya. Kan namanya ada, lengkap. Gitu. Apalagi ikhwan, Zakaria, apalagi yang agak-agak panjang nama Zakaria misal. Kalau dipanggil apa? Ya kan? Jarang ada orang panggil Zakaria mau kemana? Kepanjangan begitu kan? Mesti kalau panggil nama Jack kemana Jack? Nah begitu para jamaah. Saya punya teman namanya Abdurrahman. Ya dipanggilnya Omen, men. Ya memang kelihatannya keren gitu. Zakaria jadi Jack gitu. Abdurrahman jadi Omen gitu. Barakallahu fikum. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita manggil dengan panggilan-panggilan yang sekiranya panggilan itu ya panggilan yang lembut, kemudian bisa lebih nyaman di hati masing-masing. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para jemaah. Kira cukup sampai di sini. Oh, sudah masuk ya. Kita langsung saja tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.